Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Mungkin hari ini ya udah jam 10, berarti menjelang siang ya untuk ini. Jadi kita akan mencoba lagi mempelajari pelajaran ya. Kita masuk di mata pelajaran jaringan luas ya atau TJBL ya. Tapi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu pada KM mungkin Sogi ya untuk memimpin doa seperti biasa. Dipersilakan Sogi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa jangan nanti mulai. Ya, terima kasih kepada Sogi yang sudah memimpin doa. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya akan coba absen terlebih dahulu ya, seperti biasa. Mulai saja saya akan absen. Pertama ada Ahmad Budi. Oke. Kemudian ada Dandi. Kemudian yang terakhir ada Warisa. Ya. Di sini sudah terbuka ya slide PowerPoint ya untuk memulai pembelajaran. Jadi kita akan mempelajari tentang jaringan nirkabel ya. Di sini judulnya adalah jaringan nirkabel. Untuk selanjutnya, nah, jadi seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke materi inti, mungkin Bapak akan coba tanya terlebih dahulu tentang materi yang minggu lalu ya, yang sudah Bapak share atau yang kita pelajari ya, yang kemarin tentang jaringan nirkabel. Mungkin di sini ada yang masih ingat tentang materi yang sebelumnya di sini. Apa? Boleh? Siapa? Sogi? Konsep jaringan wireless. Jaringan wireless, tentang konsepnya ya kemarin tuh, terus? Mungkin untuk pemahaman peralatannya mungkin. Oh ya, yang kemarin kita sudah sebutkan tentang peralatan-peralatan jaringan yang ada ya untuk jaringan nirkabel. Kemudian ada lagi, satu lagi mungkin itu yang materi pembagian ya, ada apa saja sih pembagian-pembagian? Mungkin Puput tahu? Ada macam-macam jaringan. Ada ya, wireless, PAN, kemudian LAN, kemudian MAN dan WAN. Oke, betul ya. Oke, jadi ini ya yang kemarin kita sudah pelajari, bisa dilihat di layar ya. Kemudian, nah, jadi untuk hari ini kita akan mencoba masuk ke materi yang baru ya, tapi masih melanjutkan tentang jaringan nirkabel ya. Jadi di sini ada beberapa materi, diantaranya untuk pengetahuannya kita melanjutkan dari materi yang kemarin. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menganalisis kebutuhan untuk perangkat jaringan nirkabel untuk minggu ini ya, atau untuk pertemuan hari ini. Kemudian ada menentukan spesifikasi. Nah, jadi di sini ada beberapa peralatan jaringan yang kemarin sudah kita bahas yang nantinya akan kita praktekkan. Dan tentunya kita harus tahu dulu spesifikasi yang nanti kita gunakan itu untuk apa. Misalkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini masih sama untuk materi kemarin adalah konfigurasi. Ya, masih materi bab konfigurasi, tetapi untuk submaterinya atau IPK-nya di sini indikatornya tentang menentukan perangkat jaringan nirkabel, kemudian ada instalasinya dan menguji. Ya, jadi ketika kita udah menginstal ya, memasang misalkan gitu, kita uji apakah nanti itu perangkat jaringannya berfungsi atau tidak. Nah, jadi mungkin ini ya untuk materinya yang akan kita pelajari untuk hari ini. Oke, jadi untuk tahapannya di sini seperti biasa ya. Pertama, mungkin akan ada sebuah tayangan ya di sini untuk video atau gambar ya. Kebetulan yang ditampilkan nanti ada sebuah gambar ya. Jadi coba nanti dianalisis gambarnya itu seperti apa untuk nanti kita praktekkan hari ini gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada itu ya research atau kita mencari tahu ya apa sih yang tadi kita akan coba bahas untuk hari ini. Kita cari tahu bagaimana tahapannya, kemudian bagaimana untuk penyelesaiannya seperti itu. Kemudian seperti biasa di sini nanti akan Bapak sediakan LKPD. Yang namanya LKPD itu apa? Lembar kerja ya. Jadi supaya mendukung aktivitas hari ini tentunya kita ada LKPD. Jadi LKPD itu ketika ada penjelasan nanti kita catat ya di lembar kerja. Jadi itu untuk membantu kalian juga ya dalam memahami
materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Untuk selanjutnya di sini ada seperti biasa ada sesi diskusi ya. Diskusi. Jadi nanti setelah LKPD-nya sudah selesai, kemudian misalkan kita akan konfigurasi ya di sini. Jadi nanti coba itu kesimpulannya gimana. Jadi kalian itu yang sudah dipraktekkan, kemudian LKPD yang sudah diisi, kesimpulannya seperti apa sih, gitu ya. Nanti dicoba di-sharingkan, gitu. Bagaimana hasilnya, kemudian apabila, saya banyak kesalahan nih pas ngedit atau pas konfigurasi, nah nanti bisa di-sharingkan ya untuk di sesi diskusi. Nah yang terakhir, di sini ada evaluasi. Ya, jadi di bagian akhir seperti biasa untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan hari ini, tentunya ada evaluasi. Apakah tadi materi yang mungkin sedikit ini ya untuk pertemuan hari ini bisa tersampaikan, ya, bisa terserap atau tidak seperti itu. Jadi untuk tahapannya mungkin seperti ini, ya. Ya, nah seperti biasa di minggu ini ya ada sebuah quotes tentang apa? Ini ada jauh ya. Coba ada yang bisa membacakan terlebih dahulu mungkin Warisa ya. Coba bisa membacakan. Silakan baca dulu. Nah, mungkin Dandi, ya, tahu nggak maknanya? Maknanya kita terhadap diri kita sendiri selalu berpikir yang belum tentu terjadi. Iya. Tapi belum apa-apa ya gitu. Belum mencoba untuk bergerak dan mencoba kenapa tidak untuk mencoba. Nah, betul ya. Itu ya yang dikatakan oleh Dandi, betul. Tepuk tangan dulu tuh, ya. Jadi emang makna dari quotes ini emang bahwa kita jangan dulu berpikir jauh, takut apa, takut gagal, misalkannya, ataupun misalkan malu ataupun yang bagaimana, tapi kita harus coba dulu lah, gitu. Bergerak, ya. Misalkan untuk mencoba misalkan hal-hal baru. Jangan takut salah ataupun takut gagal gitu. Kita akan coba speaking dulu ya. Mungkin semuanya boleh berdiri lagi ya seperti minggu kemarin ya untuk peregangan ya. Supaya tidak kaku ya. Dan suaranya kan tadi mungkin masih ini ya udah sedikit lelah mungkin ya. Mungkin nanti bisa lebih semangat lagi ya. Jadi untuk speaking hari ini kita akan coba tepuk semangat lagi ya. Boleh? Ya. Oke. Tapi mungkin di sini saya akan coba manggil Puput sekarang ya. Coba di sini di depan untuk memimpin teman-temannya untuk tepuk semangat. Ya, biar teman-temannya semangat Put, ya. Boleh? Gimana? Diperagakan dulu. Tepuk semangat atau mau tepuk apa kira-kira? Oh, ada tepuk semangat ya. dulu. Ya, boleh. Tepuk semangat. Oke. Di sini kita akan masuk ya. Ada sebuah ini ya. Nah, jadi sebelum memasuki ya, di sini mungkin Bapak akan cek lagi ya tentang kelompoknya ya untuk diskusi. Seperti biasa ya, jadi ketika kita akan melaksanakan kegiatan seperti biasa ada aktivitas LKPD. Ya, jadi ini kan yang tadi sudah Bapak sampaikan untuk memudahkan kalian dalam mempelajari kegiatan hari ini ya. Jadi mungkin sekarang saja ya perwakilan dari kelompoknya masing-masing silakan ke depan untuk ini ya. Saya serahkan dulu ini LKPD-nya gitu ya. Ini LKPD-nya silakan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ya. Kemudian untuk kelompok 3. Oke. Kemudian untuk kelompok 4. Ya. Sudah ya? Oke. Jadi tolong itu diperhatikan terlebih dahulu ya LKPD-nya, karena mungkin nanti di sini kalau ada yang
kebingungan untuk mengisinya, mungkin Bapak akan coba arahkan dulu ya. Jadi di sini Bapak akan coba membuka dulu LKPD ya, kita coba bahas bersama-sama ya untuk LKPD-nya. Ada ini? Ada ya? Oke, Bapak perbesar untuk materinya. Ya. Oke, dimulai dari yang ini ya. Jadi di sini kita lihat ya untuk lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik ya. Jadi bisa dilihat pertama itu ada identitas ya, jelas identitasnya, ada identitas kelompok, kemudian ada anggotanya. Jadi jelas itu untuk diisi kalian. Kemudian untuk ke bawahnya ini yang tadi tentang kompetensi dasar dan indikator. Jadi kalian bisa membaca kembali ini materi apa sih yang sekarang kita pelajari intinya ya. Intinya kita akan coba menganalisis, kemudian ada spesifikasinya gimana, dan melakukan instalasi ya. Itu yang tadi sudah Bapak sampaikan di tujuan. Kemudian ini untuk alat dan bahannya. Jadi kebetulan di sini ada beberapa ini ya, peralatan alat tulis ya. Sudah ya, ada alat tulis semuanya ya. Kalau yang tidak ada mungkin bisa pinjam ke temannya ya. Untuk alat tulisnya ada itu. Ada alat tulisnya. Oke ya, jadi sudah siap untuk alat tulisnya. Kemudian untuk alat yang lainnya, misalkan di sini udah ada laptop ya semuanya. Ada laptop, kemudian ataupun handphone, supaya nanti ketika kita mengisi LKPD, kita bisa mencari informasi yang lain dari internet misalkan ya. Jadi di sana bisa kalian lihat. Kemudian nanti di sini ada perangkat jaringan nirkabel ya. Contohnya di sini ada access point ya, ataupun ada Bluetooth. Nah, jadi ini kita akan coba pakai sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian yang di bawahnya di sini ada aktivitas. Nah, ya. Ini ada aktivitas sebuah problem ya. Jadi kalian coba simak ataupun pahami dan analisislah baik-baik soal pertama, yang aktivitas pertama ya. Ini ada hubungannya, misalkan kita sebagai panitia untuk membangun jaringan nirkabel pada kegiatan tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Nanti ketika sudah dianalisis, di sini ada tabelnya gitu. Kemudian kalian coba sebutkan sih peralatan apa saja yang mungkin kalian perlukan ya. Nah, untuk yang kedua di sini ada aktivitas kedua. Jadi aktivitas kedua juga sebenarnya mungkin bisa disebut meneruskan ya. Di sini untuk aktivitasnya. Tapi di sini mungkin hanya beberapa contoh sampelnya. Ada yang pertama di sini ada topologinya, ada access point, kemudian ada komputer ataupun laptop dan HP. Bagaimana misalkan ini gimana untuk tujuannya untuk apa? Bisa terhubung ya. Nah, ini bagian konfigurasi. Nah, kemudian di bawahnya kan ada ya di sini keterangannya. Di sini kita akan coba konfigurasi yang namanya access point ya. Langkah-langkahnya sudah ada, itu prosedurnya. Jadi nanti kita sambil praktek, nanti kalian bisa sambil isi LKPD-nya supaya kalian tahu langkah-langkah untuk mengkonfigurasi access point itu seperti apa sampai si access point itu bisa digunakan ya. Nah, di yang pertama itu kan access point tuh. Kemudian nanti di sana ada IP-nya ya, ada istilah IP, kemudian ada masuk ke web pig ya. Kemudian ada setup. Di setupnya di sini ada beberapa istilah ya. Nanti juga Bapak akan coba jelaskan tentang setupnya. Utamanya mungkin secara keseluruhan di sini ada yang istilahnya wireless name atau SSID. Nah, kira-kira ada yang tahu gak kepanjangan dari SSID itu apa? Dandi boleh? SSID apa singkatannya? Kepanjangan dari SSID adalah service Service Set Identity. Iya, betul sekali. Betul, tepuk tangan atau ya, itu betul Dandi ya. Bisa. Jadi itu service ya, identified. Jadi untuk mengidentifikasi layanannya, misalkan biasanya itu ada di hotspot ya, ada SSID-nya. Tapi di access point juga ada yang namanya, di istilahnya berbeda, mungkin wireless name ya. Kemudian yang di bawahnya itu ada protokol atau mode ya, mode protokolnya di sini jaringan nirkabel itu menggunakan protokol IEEE 802 ya. Jadi untuk materinya mungkin nanti kita akan coba pelajari ya di slide selanjutnya untuk protokol. Kemudian untuk channel juga sama ya, nanti di sini berhubungan dengan protokol tersebut. Nah, kemudian nanti ada security profile. Ini security profile itu berhubungan dengan apa sih? Minggu kemarin juga udah ya, security profile dengan apa? Berhubungannya dengan apa?
dengan password. Ya betul ya. Jadi password ya. Jadi kalian itu nanti mau dikasih password atau tidak gitu ya intinya ya. Untuk jenis-jenis password juga ada ya, ada autentikasinya, ada yang apa WPA ya, PSK ya, yang seperti itu. Yang kedua dan lain sebagainya ya. Kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya di sini adalah tentang konfigurasi dan validasi konektivitas perangkat. Nah, kan itu akses pointnya. Nah, kalau yang di bawah ini kan peralatannya. Ya, tadi kan ada komputer ataupun laptop, smartphone, misalkan salah satu contoh ya, satu itu dikonfigurasi IP-nya. Nah, kemudian juga ini si perangkatnya sudah bisa tersambung nggak sama akses point gitu. Ya, kadang-kadang kan tidak tersambung. Nah, tapi kan ada tersambung, misalkannya udah tersambung tapi tidak connect gitu kan, ada yang seperti itu. Jadi coba kalian dicek gitu peralatannya sudah tersambung atau belum yang sudah dikonfigurasi di access point gitu ya. Nah, kemudian ini yang apa frekuensi, nah ini juga harus diperhatikan ya. Nah, kalian nge-nyeting itu tadi frekuensinya apa? Ini hubungan sama yang tadi sih ya, dengan yang namanya protokol IEE yang itu. Ya, nanti ada kan frekuensinya ada macam-macam ya untuk frekuensi yang digunakan. Kemudian di sini ketika sudah dikasih IP kan jelas ya bisa koneksi atau di gimana kan ini teh di gimana di ping, betul ya, di ping ya kan udah ada IP, dicoba dikonek di ping dari komputer A ke komputer B atau laptop satu ke dua atau dari smartphone atau ke router ke access point-nya sudah connect atau tidak gitu ya. Kalau tidak berarti masih ada yang kurang, salah satunya adalah IP karena sebuah jaringan tanpa IP tidak terhubung ya, seperti ya tidak bisa terhubung ya. Jadi itu ya untuk LKPD-nya. Jadi hanya ada 2 aktivitas. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dulu tidak yang dari aktivitas ini, yang kedua aktivitas ini? Jelas ya? Jelas? Oke. Jadi nanti kalian sekarang juga sebenarnya bisa sambil mengisi ya. Kalau nanti di sini ketika Bapak menjelaskan tentang materi pendalamannya di sini kalian coba sambil isi juga ya. Oke ya. Jadi kita lanjut lagi ke slide. Oke, jadi tadi itu ada aktivitas ya, kemudian udah dibagi kelompok. Nah, jadi kalian tinggal nanti didiskusikan tentang aktivitas yang akan kita laksanakan. Nah, tapi untuk yang selanjutnya ingin Bapak ingatkan kembali juga ya tentang aspek penilaian. Jadi Bapak ini akan melihat aktivitas kalian dan menilai, yang dimana penilaian itu ada berbagai aspek. Nah, jadi kita lanjutkan kembali ya untuk slide-nya. Jadi itu ya, coba ya untuk memahami materi yang Bapak sampaikan. Oke, nah ini ya, ini yang berhubungan dengan aktivitas 1 ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada beberapa simulasi seperti kemarin lah ini mah ya, di sebuah ruangan ya, ada bilik suara mungkinnya itu maksudnya teh ya. Kemudian ada servernya gitu ya. Nah, ini kan hubungannya di bagaimana gitu untuk menganalisis kita mencoba membuat jaringan yang seperti itu, kira-kira butuh alatnya apa saja gitu. Perangkat jaringan apa yang ditemukan? Sogi? Akses point. Oke, betul ya, dapat 10. Tepuk tangan ya. Kemudian yang lainnya ada apa lagi? Ada ya. Oke, Ririn. PC atau laptop. Misalkan di sini ada sebuah komputer servernya ya. Ini mau printer server, mau servernya gitu komputernya. Nah, ibaratnya di sana supaya si komputer yang klien bisa terhubung gitu. Nah, itu ya, ada gambaran tidak untuk aktivitas 1? Kira-kira peralatannya apa saja yang digunakan. Kemudian spesifikasinya juga seperti apa. Ya, di sini ada apa saja, kalian coba tuliskan. Misalkan kalau komputer berarti ada 2 spesifikasi. Yang pertama ada kartunya atau wireless card-nya, yang kedua adalah komputernya. Ya, tuliskan spesifikasinya ya. Ada apa saja gitu ya. Mungkin ini tidak jauh dengan yang di list tabel itu, ada berapa baris ya gitu. Itu maksimalnya kalau tidak salah 7 baris ya. Jadi kurang lebih bisa sampai 7 perangkat bisa ditambahkan
Ya, kalau minimalis boleh minimalis juga ya kalau kalian. Tapi nanti juga kalian coba diskusikan, nah ini pendapat saya mah untuk aktivitas 1 yang diperlukannya itu adalah ini, dan ini. Untuk apa? Untuk ini dan itu, misalkan seperti itu ya. Jadi untuk diskusi yang pertama kurang lebih seperti itu. Oke, sambil diisi, sambil berdiskusi ya. Nah, jadi materi yang selanjutnya ini mungkin ada hubungannya dengan yang akan kita konfigurasi ya. Jadi di sini ada beberapa peralatan yang nanti akan kalian pilih berdasarkan tadi misalkan referensi dari aktivitas pertama. Ya, jadi di sini ada beberapa referensi yang namanya access point di sini. Nah, diperhatikan ya di sini, lihat bahwa protokol jaringan wireless itu diatur oleh IEEE 802.11 atau dari singkatannya itu ya, Institute of Electrical and Electronic Engineer ya aturannya. Jadi untuk mengenali atau kita ini menebak bahwa ini menggunakan wireless itu ada protokolnya IEEE 802 ya. Dan untuk yang pertama itu bisa kalian lihat itu titik 11 ya. Dan untuk misalkan di sini ada tahun ya untuk peluncurannya, dan ada yang disebut frekuensi. Nah, ini frekuensi yang digunakan ya. Frekuensi atau misalkan kalau nanti itu frekuensi hubungan sama gelombang yang digunakan ya. Pemancarannya itu menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau gigahertz. Ibaratnya medianya yang berbeda gitu. Ini mah frekuensinya 2,4, kalau ini mah 5 gitu. Ibaratnya kita pakai UTP, kalau ini fiber, kalau di kabel. Ya, ini juga seperti itu. Jadi ibaratnya untuk supaya bisa tersambung gitu ya. Untuk jenis kabelnya juga berbeda. Kemudian ada yang selanjutnya ada G. Ya, ini juga hampir sama, cuma keluarannya lebih terbaru di 2002. Kemudian ada N. Ya, kalau N ini bisa 2 frekuensi. Ya, 2 frekuensi. Bisa menggunakan 2 frekuensi yang 24 dan 5. Kemudian yang terakhir yang terbaru ini adalah AC, adalah 2014 5. Nah, jadi di handphone kalian sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, spesifikasi handphone kalian itu termasuk yang protokol yang mana gitu. Bisa dilihat ya, atau bisa dicek. Karena apa? Ketika ada pemancaran sinyal yang menggunakan gelombang 2, tentunya kalau perangkat kita juga sama gelombangnya bisa terdeteksi, bisa tersambung. Tapi kalau beda frekuensi gimana? Gimana? Kalau beda, ini 2, ini 5, bisa enggak? Kenapa tidak? Beda. Ya, intinya beda frekuensi ya. Ya betul gitu ya. Jadi ini kesamaan dari frekuensinya harus sama kalau mau terhubung, kalau beda nggak bisa ya. Coba aja sekarang, mungkin kalian di kehidupan sehari-hari kan kalian teh suka ada apa sih ibaratnya PPS. Tahu PPS apa? PPS para pencari sinyal ya, para pencari sinyal ya. Kan kalian misalkan sukanya wifi gratisan ya, nyari di sini ada wifi enggak ya, gitu ya. Nah, jadi ketika kalian di suatu wilayah misalkan si bapak itu mah bisa connect wifi, tapi kenapa saya emang nggak bisa gitu ya, nggak ada sinyalnya. Nah, bisa jadi beda frekuensi. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang namanya frekuensi. Ini berhubungan dengan yang tadi. Nah, contohnya ini yang saya contohkan ya untuk sekarang, karena mungkin nanti akan di 2 kita ya untuk perangkatnya. Ini adalah channel frekuensi pada frekuensi di 2,4 GHz. Jadi ada channelnya di sini. Subfrekuensi lah ya istilahnya. Jadi ketika kita masuk ke gerbang, ada gerbang lain gitu. Ya, kita pilih yang mana. Nah, ini ada frekuensi. Contohnya frekuensinya ada macam-macam ya. Ada dari 1 sampai 14 di sini yang tersedia. Ya, kemudian bisa lihat ini frekuensi nomornya, jaringannya, jadi sinyal-sinyalnya ini yang memakainya yang mana. Tapi cakupannya semua ini 2,4. Ini 2,4 semuanya, kemudian dibagi lagi menjadi kurang lebih 14. Lanjutkan. Nah, ini kita akan mencoba
masuk ke aktivitas yang kedua ya ini teh ya. Karena yang tadi sudah untuk perancangan. Nah, ini kita akan masuk ke aktivitas 3. Ya, dilihat di sini ada beberapa peralatan ya. Diperhatikan ya di sini tuh. Jadi saya sudah menyediakan beberapa peralatan jaringan nirkabel ya yang mungkin kalian butuhkan untuk setting di aktivitas nomor 2. Ya. Jadi kan di sana juga kan kalian komputernya ada 2, ya ada 1 ya sampelnya boleh dikasih dicoba diuji coba ya. Kemudian ada handphone juga diuji coba. Kemudian untuk akses poinnya atau peralatan pendukungnya kalian coba di sini diperhatikan. Ya, mungkin akan saya coba panggil satu kelompok untuk mencoba memilih peralatan jaringan yang mungkin kalian butuhkan. Akan coba ke depan dulu ya, ke depan dulu untuk melihat atau memilih perangkat yang akan kalian konfigurasi. Jadi untuk langkahnya juga bisa kalian lihat ya untuk akses poin ya. Nanti kan ini ada sesi prakteknya ya untuk sekarang, tapi diperhatikan dulu langkahnya. Pertama harus men-setting dulu atau perangkatnya kita reset. Cara resetnya gimana? Ini ada tombol reset ya, tombol reset. Coba ada tombol reset itu yang, nah ini tombol reset ada reset, ada tidak? Ada? Ya, ada tombol reset semuanya. Nanti prosedurnya tinggal ditekan beberapa detik, kurang lebih lah sampai 30 detik. Nanti berkedip-kedip indikatornya, sampai berkedip-kedip indikatornya, sampai menyala lagi. Ya, kemudian itu resetnya sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan alat yang diperlukan. Yang pertama yaitu akses point, spesifikasinya atau mereknya yaitu TLWN 70727N. Untuk spesifikasinya, untuk standarnya IEE 802 11 ini ACDM GB. Untuk frekuensinya 2.4 sampai 2000
485 GHz. Ya, terus channel udah. Passwordnya di password ada tidak tadi? Di passwordnya apa? 1234. Nama SID-nya atau wireless name-nya apa? Untuk IP-nya berapa? Ditulis tidak? 192. Untuk IP-nya 192 168 137 diklik 1. Oke. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan untuk yang ini. Ini dia pakai USB wireless. Ya. Untuk yang USB. Akses poinnya apa namanya? Wireless name, SSID. SSID-nya Mangga gratis. Oh, mangga gratis. Connect dengan HP-nya? Connect. IP-nya berapa IP ke HP-nya? IP ke HP 192.168.0.100. Oke, ya. Jadi itu ya untuk IP-nya berarti otomatis sudah tersambung ya dengan siswanya ya. Oke, jadi itu untuk perangkat yang tersambung ke handphone untuk uji cobanya ya. Kalau di laptop juga mungkin sudah ya juga untuk dikoneksinya. Ditutup saja. Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu untuk kelompok. Jadi kan tadi udah ada yang maju ya, kelompok 4 dan kelompok 2. Jadi untuk selanjutnya, jadi tadi ya simpulannya adalah aktivitas pertama kita akan coba spesifikasikan ya peralatan yang tadi yang akan digunakan. Jelas ya tadi itu ada apa saja yang kalian ada? Sesuai dengan yang dibutuhkan. Apa saja yang dibutuhkan kalian itu ada? Ada laptop, ada access point, ada kabel, ada USB ya, USB wireless tadi yang pakai USB wireless ya. Jadi itu ditentukan dan sudah tahu spesifikasinya mungkin. Untuk kelompok 1 spesifikasi access point-nya apa? Ya apa tadi? Yang TL, TP-Link, 741. tuh ya. Untuk kelompok 2 mungkin sudah tahu ini mereknya apa? Oh ya, TP-Link apa yang ditulis? 741. Jadi itu ya harus diketahui ya. Jadi karena untuk masing-masing access point juga ada sedikit perbedaan dalam konfigurasi. Jadi harus tahu juga spesifikasinya. Kemudian untuk aktivitas 2 udah sampai settingnya sudah tahu ya langkah-langkahnya atau tahapannya ya. Di sana sudah dituliskan. Jadi tahapannya tadi kalian sudah meriset. Ya, kemudian tadinya betul. Kemudian setting IP-nya sesuaikan dengan access point. Kemudian masuk login. Webnya pakai apa? Ada user. Usernya apa? Admin contohnya. Terus ke pengaturan setup ini ya ada banyak. Ada pengaturan apa? Atau SID. Kemudian ada channel, kemudian ada mode dan sampai ke keamanan. Jadi itu ya aktivitas yang dikerjakan hari ini. Jadi, untuk selanjutnya mungkin yang terakhir kita masuk kegiatan penutup ya. Ada sedikit kuis yang tadi sudah Bapak janjikan di awal. Jadi kita ada beberapa kuis untuk seperti biasa. Kita akan mulai ke Bibi semua. ya. Jadi di sini ada aplikasi khusus ya untuk itu dicoba buka untuk aplikasinya ya. Untuk kodenya ada ini berapa? Nah, ini sudah nih. Coba ya dicoba masuk. Untuk kuis ya. Jadi di sini juga waktunya juga sudah hampir habis ya. Jadi mohon untuk coba terakhir ini. Kita tadi mulainya jam 11 kurang ya tadi teh. Karena tadi udah ada istirahat. Makanya kita mungkin agak sedikit lewat sedikit ya untuk waktunya.
Ini udah ada, jadi sudah ada 2 peserta. Mungkin saya akan coba mulai saja ya sambil menunggu teman yang lain. Kodenya ini ya, tinggal dimasukkan. Jadi yang lain juga silakan tinggal di ini. Nah, ini kodenya ada ya. Kalau ada yang tertinggal, kodenya 851120. Silakan. Ya, coba ada ya. Bisa? Kelihatan tak? 851120. Krisis ya seperti biasa. Sudah ada yang berhasil. Masuk. Coba ya. Hanya ada beberapa saja yang 80% ya. Jadi mungkin di sini Bapak akan coba bahas dulu ya materinya tadi untuk pembahasannya. Jadi dilihat yang pertama pembahasannya adalah tentang piranti atau alat yang digunakan untuk menghubungkan WiFi. Namun tidak ada router apa? Access betul. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang menerima sinyal. Iya, itu repeater. Ya betul. Ya. Kemudian yang selanjutnya sambungan wireless yang mana? Oke, jadi tadi mungkin di sini kalian ya untuk hasilnya ternyata hanya ada beberapa yang sudah mencapai 80%, tapi sisanya banyak yang di bawah ya. Mungkin tadi materinya di mana itu nggak fokus, ya. Itu kan ada yang materinya ini yang jaringan frekuensi juga ada kan tadi ya untuk materinya. Nah, cuma untuk itulah mungkin yang masih tadi di bawah 80% seperti biasa ya, mungkin akan ada pendalaman remedial kembali ya sebanyak 3 kali untuk mempelajari materi yang ini yang masih belum mengerti ya. Cuma tadi mungkin ada yang di atas 80%, mungkin akan kita lanjutkan atau bisa tambahkan materi-materi baru ya seperti di pengayaan lah untuk materi tambahan ya. Mungkin itu untuk kuis ya. Jadi bagaimana untuk aktivitas hari ini? Kira-kira komentarnya. Gimana tadi kelompok 1 komentarnya untuk aktivitasnya? Untuk kegiatan yang sekarang sedikit kecewa karena mungkin Kecewa, kenapa kecewa? laptopnya Gimana? Ya, yang tadinya konfigurasi yang tadi itu harusnya berhasil Ya. karena laptopnya di chipnya tuh nggak bisa. Iya, nggak bisa. Berarti ini masalah teknis ya di laptop. Kalau di kelompok 2 gimana? Ada tidak? Oh, tidak ada. Tidak ada. Lancar ya. Soalnya tadi ditukar ya sesuai ya. Tidak ada. Ya, jadi tadi udah berhasil kan ya. Kelompok 3 gimana? Ya, udah bisa masuk ya di webnya. Yang kelompok 4 ini pakai USB gimana? Bisa ya diinstal? Cukup mudah karena pakai USB wireless kalau kelompok 4 ya. Beda lagi dengan yang kelompok 1, 2 dan 3 pakai access point, tapi dia kelompok 4 memilihnya USB wireless. Itu sama saja ya untuk penggunaannya USB wireless juga sama bisa memancarkan sinyal ya untuk konektivitas jaringannya gitu ya. Oke ya, jadi mungkin untuk selanjutnya ya kita akan mencoba di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang jaringan nirkabel ya. Yang tadi kan prakteknya masih ada yang masih belum sempurna dan ada masih kegagalan juga karena kendala teknis juga ya. Jadi mungkin kita akan coba lagi untuk minggu depan sambil menambah lagi pengetahuan tentang jaringan nirkabel, pemantapan lah ya untuk yang masih belum juga. Yang masih tadi sudah bisa nanti ya membantu yang masih belum bisa ya seperti itu untuk materi yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Ini masih sama ya materi selanjutnya juga di materi jaringan nirkabel ya. Kalau di pertemuan selanjutnya mungkin kalau prakteknya akan lebih ke masalah-masalah tadi ya atau permasalahan jaringan. Kan tadi itu kalau di kelompok 1 masalahnya cuma di laptop ya.
Tapi kan kalau masalah jaring itu ada banyak. Jadi kita coba saat nanti praktek lagi, diulangi lagi ya minggu depan, itu apakah ada kendala lain? Misalkan tadi susah connect dari IP ataupun tadi kan tidak ada adapter tuh yang kelompok 3 ya, laptopnya tidak ada adapter LAN, jadi tidak terdeteksi si WiFi si akses pointnya gitu. Nah, kira-kira kita telusuri apa saja sih yang bisa jadi penyebab permasalahan pada jaringan nirkabel gitu ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Ya. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak? Cukup dulu. Oke, cukup ya. Karena di sini juga waktunya sudah sedikit lewat ya. Di sini juga udah mencapai adzan zuhur ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin Bapak akan tutup saja. Untuk selanjutnya saya akan serahkan lagi ke Wakil KM untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita kasih pelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Doa selesai. Ya. Jadi dengan doa tadi sekaligus menutup kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin pertama adalah kalian coba bereskan kembali peralatan-peralatan yang sudah digunakan dan merapikan kembali ke dalam posisi yang seharusnya. Kemudian apabila ada sampah silakan untuk dicoba dibersihkan ya. Kalau sudah nanti kalian bisa langsung pulang ya. Kalau misalkan tidak atau ke masjid dulu boleh ya karena udah waktu zuhur. Dan kalau pulang nanti jangan lupa ya hati-hati di jalan ya. Di jalan kan banyak ya, tadi juga ada banyak sekali kendaraan, jadi hati-hati di jalan. Kemudian salamnya juga kepada orang tua. Untuk hari ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya dicoba dirapikan kembali di subdom.